Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap nabi yang diturunkan tentu mengemban kewajiban yang sama, yaitu menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran. Dalam dakwahnya, mereka memiliki kisah yang berbeda-beda. Ada yang akhirnya bisa diterima, ada pula yang bahkan dimusuhi dan hendak dibunuh. Dan salah satu nabi tersebut adalah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam disebutkan hidup sekitar 4533 sampai dengan 4188 sebelum Masehi. Ia adalah utusan kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Hidup selama kurang lebih 345 tahun di bumi. Nabi Idris tentu diberkahi sejumlah keistimewaan. Nabi Idris alaihissalam sendiri berasal dari kata darasa, yang artinya belajar. Sesuai dengan namanya, beliau banyak mempelajari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diturunkan sebelumnya dan memahami berbagai macam jenis ilmu pengetahuan. Nabi Idris alaihissalam adalah manusia pertama yang menemukan alat tulis sekaligus bisa memahami tulis dalam sejarah manusia. Tak heran jika kemudian ia menjelma menjadi nabi cerdas yang bisa memahami ilmu falak atau perbintangan, merancak atau merawat kuda, atau bahkan matematika yang dianggap susah oleh kebanyakan orang. Nabi Idris tak hanya dikenal sebagai sosok jenius yang mencintai ilmu pengetahuan saja. Ia juga menguasai seni, salah satunya adalah menjahit. Namanya bahkan tercatat sebagai manusia pertama pula yang pandai memotong dan menjahit pakaiannya. Ya, karena zaman dahulu orang-orang hanya mengenakan kulit binatang untuk menutup aurat. Namun karena kehausan akan ilmu, ia mempelajari bagaimana tata cara menjahit, yang kemudian ia kenalkan pada umatnya agar sama-sama memakai pakaian yang layak. Nabi Idris alaihissalam juga diceritakan adalah sahabat dari malaikat Israel, yaitu sang pencabut nyawa. Suatu hari, malaikat Israel merasa rindu kepada Nabi Idris alaihissalam dan mendapat izin dari Allah untuk menemuinya di bumi. Mereka berbincang banyak hal. Kemudian setelah 4 hari, Nabi Idris alaihissalam menanyakan tentang bagaimana tugasnya sebagai malaikat pencabut nyawa. Malaikat Israel menjawab bahwa ia melihat nyawa manusia bagaikan hidangan. Ada banyak sekali yang harus dimakan. Seketika itu juga, Nabi Idris alaihissalam meminta malaikat Israel mencabut nyawanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi syaratnya ia ingin dihidupkan kembali. Hal tersebut pun dipenuhi sang malaikat Israel. Malaikat Israel bisa melihat bagaimana Nabi Idris menjerit kesakitan, menahan sakaratul maut. Setelah dihidupkan kembali, Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Ternyata berada di ambang kematian memang sangatlah dahsyat dari apapun yang pernah dibayangkan manusia. Keistimewaan lain yang diberikan kepada Nabi Idris alaihissalam adalah mengunjungi neraka, tempat di mana para pelaku maksiat berakhir. Ia meminta agar malaikat Israel mengajaknya melihat neraka yang dihindari oleh semua orang. Permintaan tersebut pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun saat hampir dekat, Nabi Idris alaihissalam langsung pingsan. Nabi Idris bisa melihat bagaimana menakutkannya wajah para malaikat penjaga neraka. Pada akhirnya, ia bersama sang pencabut nyawa melihat setiap detail orang yang mendapat siksaan. Api yang berkobar dahsyat, serta berbagai bunyi menakutkan yang berasal dari orang-orang yang disiksa. Setelah dari neraka, Nabi Idris alaihissalam kembali meminta diajak meninjau surga. Permintaan itu lagi-lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika akan memasuki pintu surga, Nabi Idris alaihissalam kembali pingsan. Bukan karena takut, melainkan karena takjub akan keindahan yang disuguhkan oleh tempat impian semua orang itu.
Ia melihat batang pohon yang terbuat dari emas. Ia juga melihat istana-istana yang dibuat untuk penghuni surga, serta berbagai buah yang ranum dan harum. Ketika hendak keluar dari surga, Nabi Idris alaihissalam meminta untuk kembali karena ia meninggalkan terompah atau alas kakinya di dalam surga. Setelah ditunggu lama oleh malaikat Israel, Nabi Idris tak kunjung keluar. Hal tersebut membuat malaikat Israel kembali mengingatkan jika ia harus kembali ke bumi. Anehnya, Nabi Idris alaihissalam enggan pulang dan ingin tetap berada di surga. Ia bahkan akan berzikir selamanya hingga hari kiamat tiba. Istimewanya, permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hingga sekarang Nabi Idris alaihissalam konon masih berada di surga. Subhanallah, wallahu a'lam bishawab.